Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3 kelas A. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang konsep dasar dari biostatistik yang bertujuan untuk pemenuhan dari petugas biostatistik. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar dari biostatistik. Yang pertama ada definisi, yang mana statistik secara sempit dapat diartikan sebagai data. Nah, arti luasnya sebagai alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Statistik digunakan untuk membatasi secara ilmiah, untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data penyelidikan. Yang kedua itu ada namanya ruang lingkup statistik. Terbagi dua juga, yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil dari penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Yang kedua ada statistik inferensial, yang mana statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Ada pembagian dari statistik inferensial. Yang pertama ada namanya parametrik, yang digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk interval dan rasio. Dan ada namanya non-parametrik, digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk nominal dan ordinal. Nah, kita masuk ke dalam tipe dan jenis variabel. Merupakan suatu objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Yang ada namanya yaitu dependen, yang sering disebut sebagai variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Ada namanya dependen, yaitu sering disebut sebagai variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Ada namanya moderator, merupakan variabel yang mempengaruhi, yaitu memperkuat atau memperlemah suatu hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ada namanya intervening, variabel yang secara teoritif mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, tetapi tidak dapat diamati atau diukur. Selanjutnya ada namanya kontrol, yang merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel dependen dan independennya tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, kita masuk ke dalam sumber data. Ada namanya data primer, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan dapat diperoleh dari kegiatan survei atau penelitian di lapangan. Nah, ada namanya data sekunder, data yang telah dikumpulkan oleh orang atau lembaga yang tertentu, diperoleh dari catatan laporan ke Dinas Kesehatan sebagai kegiatan surveillance dari Dinas Kesehatan. Nah, kita masuk ke dalam skala pengukuran. Ada namanya nominal, yaitu paling sederhana. Angka menunjukkan kode atau simbol klasifikasinya. Nilainya sederajat, biasa disebut sebagai kategori. Contohnya jenis kelamin, untuk 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Yang selanjutnya ada ordinal, yaitu angka untuk menunjukkan kode atau simbol klasifikasi. Ada tingkatannya atau urutannya. Ada 2 angka tidak menunjukkan jarak yang sama. Contohnya TK pendidikan 1, TK pendidikan 2 SD, 3 SMP. Ada interval, itu angka menunjukkan kode atau simbol klasifikasi. Ada tingkatan, ada jarak atau tidak memiliki nol absolut. Contohnya suhu ruangan. Nah, rasio, skala paling tinggi, angka menunjukkan nilai yang sebenarnya. Angka tingkatan urutan, ada kelipatan, perhitungan matematik, memiliki nol absolut. Contohnya BB. Ada jenis data, net data kualitatif, adalah data yang informasinya menunjukkan kualitas atau mutu, dan data kuantitatif, data informasi yang menunjukkan besaran atau jumlah kuantitatif. Ada data secret dan bulat, continue. Cara pengambilan data sampling. Yang pertama adalah sampling random, yaitu sampling yang mempengaruhi pengambilan sampel secara acak sederhana, menekankan sistem pengambilan sampel yang didasarkan pada angka atau bilangan yang muncul. Keadaan ini dapat dilakukan dengan memberi nomor dari seluruh populasi yang ada sebelum dilakukan pengambilan sampel.
Ada sistematik sampel, yaitu pengambilan sampel sistematik lebih menghemat waktu dan lebih sederhana. Pengambilan sampel ini lebih menekankan pada sistem interval dari hasil proses random. Nah, yang ketiga ada stratifikasi sampling. Pengambilan sampel acak. Stratifikasi adalah suatu proses pemilahan terhadap populasi ke dalam beberapa strata yang paling pisah. Pengambilan sampel dengan stratifikasi lebih menekankan dan memperhatikan subcluster yang ada. Pembagian subcluster dapat didasarkan pada karakteristik atau tipe dari populasi. Yang keempat adalah cluster sampling, yang mana pengambilan sampel cluster dapat didefinisikan sebagai setiap perencanaan pengambilan sampel yang menggunakan suatu angka atau rangka yang terdiri dari klaster-klaster unit pencacahan. Biasanya populasi dibagi menjadi beberapa klaster. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang konsep dasar biostatistik. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.